Oke ya, jadi beberapa penilaiannya juga bergantung itu ya untuk tugas kemarin. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tepat waktu, saya sangat apresiasi. Eh, Kalau untuk UTS minggu depan kan biasanya open book ya, maksudnya terus take home test. Jadi mungkin nanti kebanyakan esai ya. Jadi makanya sama seperti tugas yang kemarin. Jadi nanti pertanyaannya mungkin lebih contoh kasus. Jadi mengelaborasi apa yang sudah kita pelajari tentang kelompok sosial atau tentang sistem sosial, dan hari ini kita akan belajar tentang lapisan sosial. Nah, bagaimana sih dampaknya ataupun penerapannya. Jadi lebih ke esai lah ya untuk UTS minggu depan. Minggu depan sudah UTS ya, Mas Alif ya? Sudah Bu, kalau sudah memenuhi 5 Ya, pertemuan bisa langsung oke. UTS aja Bu. Suaranya kecil ya. Oh iya Bu, maaf Bu. Kalau Ya sudah udah oke. kalau udah selesai 5 pertemuan bisa langsung UTS aja Bu. Oh gitu. Tanpa Oke, jeda. sip. Oh, nggak ada kalender khusus ya. Nggak ada Bu. Oke, sip, sip. Baik, ya karena minggu ini terakhir yang kelima, jadi setelah itu berarti minggu depan kita bisa UTS ya. Fani sudah siap? Ntar dulu sebelum ke Fani ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada ya. Baik, silahkan Fani. Bentar Bu, jaringannya. Oke. Masih loading dari tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang lapisan-lapisan sosial masyarakat. Yang pertama, pengertian stratifikasi sosial. Pengertian stratifikasi sosial secara umum, stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat. Secara singkat, stratifikasi sosial adalah lapisan masyarakat. Stratifikasi berasal dari kata stratum yang artinya lapisan, sedangkan sosial artinya masyarakat. Dasar dan inti lapisan sosial atau stratifikasi. Stratifikasi sosial memiliki dasar-dasar yang terbentuk dari status kekayaan, pendidikan, kekuasaan, dan kehormatan. 1. Dasar kekayaan. Kelompok masyarakat lebih menghargai orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah dibandingkan kelompok masyarakat yang lain. Hal ini membentuk dasar stratifikasi sosial dalam perekonomian atau kelas sosial. Jadi,
pada lingkungan kita sehari-hari, orang-orang yang memiliki kekayaan berlimpah akan lebih dihargai dibanding orang yang memiliki ekonomi di bawah standar. Yang kedua adalah dasar pendidikan. Memiliki pendidikan yang tinggi akan semakin tinggi pula stratifikasi sosialnya dalam masyarakat. Ukuran ilmu pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat akan berpengaruh bagi dalam segala aspek. Dalam dasar pendidikan ini, seseorang yang berpendidikan tinggi pula akan lebih dihargai di masyarakat. Contohnya seperti antara orang yang dalam dunia pekerjaan, antara seseorang yang tidak berkuliah atau dengan orang yang berkuliah, itu statusnya akan lebih dihargai orang yang berkuliah karena pada dasarnya yang kita ketahui di zaman sekarang adalah masyarakat lebih menghargai atau lebih menggunakan stratifikasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dasar kekuasaan, kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan akan dapat meningkatkan stratifikasi sosialnya. Seseorang akan memiliki kekuasaan atau otoritas tinggi dalam jabatannya. Semakin tinggi otoritas yang didapatkan, semakin tinggi penghargaan yang diberikan oleh pandangan masyarakat. Selain pendidikan dan juga kekayaan, terdapat dasar kekuasaan di mana masyarakat yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam jabatannya itu akan lebih dihargai. Yang keempat adalah kehormatan. Seseorang yang dihormati akan mendapatkan stratifikasi sosial yang tinggi, seperti orang yang memiliki usia yang sudah tua maupun orang yang telah berjasa bagi banyak orang. Karakteristik stratifikasi sosial, ada 3 karakteristik dari stratifikasi sosial dalam masyarakat, yaitu yang pertama adalah perbedaan kemampuan atau kesanggupan. Kelompok masyarakat yang berada pada lapisan sosial tinggi akan memiliki kemampuan yang lebih besar jika dibanding dengan yang berada di lapisan bawah. Kemampuan yang dimaksud diantaranya kemampuan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial, di mana di sini perbedaan kemampuan atau kesanggupan, contohnya seseorang yang memiliki ekonomi tinggi, dia akan lebih mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Atau bahkan dia akan lebih mampu untuk menguasai sesuatu di dalam ruang lingkupnya. Yang kedua, perbedaan gaya hidup. Golongan kelas atas dan kelas bawah memiliki gaya hidup yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Salah satunya dari gaya berpakaian. Hal lain yang termasuk di dalam gaya hidup seperti tempat makan, makanan yang dimakan, dan tempat berbelanja yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat ekonomi dari kedua golongan yang berbeda sehingga gaya hidupnya berbeda. Seperti yang kita lihat dalam kehidupan di perkotaan dengan di pedesaan. Yang kita lihat di perkotaan berbeda dengan gaya hidup yang di pedesaan, di mana orang-orang di perkotaan memiliki gaya hidup dari segi makanan yang ia makan lebih sering memakan makanan junk food atau bahkan lebih sering berbelanja ke mall daripada ke pasar. Sedangkan yang kita ketahui di pedesaan, banyaknya mereka yang tinggal di pedesaan lebih banyak mengutamakan berbelanja seperti di pasar dan lain sebagainya. Perbedaan hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Fasilitas dan hak yang diperoleh oleh lapisan masyarakat kelas atas akan lebih banyak. Sementara itu, lapisan masyarakat kelas bawah dan tidak memiliki jabatan strategis juga akan lebih sedikit mendapatkan hak dan fasilitas. Hal ini karena perbedaan tingkatan dan kemampuan yang dimiliki sehingga terjadi perbedaan hak dan fasilitas. Contohnya seperti antara pegawai dengan manajer atau bos-bos di perusahaan. Seringkali kita lihat pegawai tidak diberikan fasilitas oleh kantor. Tetapi yang kita lihat manajer lebih difasilitasi dari mulai tempat tinggal atau bahkan biaya transportasi untuk ia pergi ke kantor dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial. 1. Sistem kasta. Sistem kasta adalah sistem stratifikasi tertutup.
di mana orang sama sekali tidak dapat mengubah status sosial mereka. Sistem kasta adalah sistem di mana orang dilahirkan ke dalam status sosial mereka dan akan tetap berada di dalamnya seumur hidup mereka. Bersama kasta tersebut, setiap individu memiliki pekerjaan atau profesi tanpa peduli bakat, minat, atau potensi mereka masing-masing. Singkat kata, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki posisi sosial seseorang. Biasanya, dalam sistem kasta ini digunakan oleh masyarakat Hindu, Buddha. Yang kedua, sistem kelas. Sistem kelas didasarkan pada faktor sosial dan prestasi individu. Kelas terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki status serupa dengan faktor penentu seperti kekayaan, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Tidak seperti sistem kasta. Sistem kelas adalah sistem terbuka. Orang bebas mendapatkan tingkat pendidikan atau pekerjaan yang berbeda dari orang tua mereka. Mereka juga bisa bersosialisasi dengan dan menikahi anggota kelas lain yang memungkinkan orang berpindah dari satu kelas ke kelas lainnya. 3. Sistem meritokrasi. Sistem meritokrasi adalah sistem yang didasarkan pada keyakinan bahwa stratifikasi sosial ditentukan oleh usaha atau jasa pribadi. Tingkat usaha yang tinggi akan mengarah pada posisi sosial tinggi, dan sebaliknya, konsep meritokrasi atau dipandang ideal karena pertama kalinya dalam sejarah masyarakat distratifikasi murni berdasarkan prestasi. Walau karena struktur masyarakat yang kompleks, proses seperti sosialisasi dan realitas sistem ekonomi, kedudukan sosial sesungguhnya dipengaruhi oleh banyak faktor dan bukan oleh keunggulan usaha semata, warisan dan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma mayoritas, misalnya mengganggu gagasan tentang meritokrasi murni. Unsur-unsur stratifikasi sosial. Yang pertama adalah kedudukan atau status. Kedudukan merupakan tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang-orang lainnya dalam kelompok tersebut atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok lainnya di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Biasanya dalam suatu perkumpulan terdapat beberapa kedudukan, seperti misalnya orang yang kedudukannya tinggi, dia berbaur dengan orang yang kedudukannya tinggi, dan orang yang kedudukannya rendah, dia akan berbaur dengan orang yang kedudukannya rendah. Sangat jarang ditemukan orang yang kedudukannya rendah berbaur dengan orang yang kedudukannya tinggi. Peranan atau role. Peranan atau role merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Dan hal itu sekaligus berarti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Berdasarkan pelaksanaannya, peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, peranan yang diharapkan atau expected roles, yaitu cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya, dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan peranan jenis ini, antara lain peranan hakim, peranan protokoler, diplomatik, dan sebagainya. Yang kedua adalah peranan yang disesuaikan oleh actual rules. Peranan yang disesuaikan atau actual rules yaitu cara bagaimana sebenarnya itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu.
Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangannya yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat. Dimensi stratifikasi sosial. Dimensi yang pertama adalah dimensi pemilihan kekayaan. Contohnya pemilikan sawah, pemilikan tanah yang luas. Yang kedua itu dimensi distribusi sumber daya. Contohnya strata tuan tanah, strata petani bebas, strata pedagang. Yang ketiga, dimensi modernisasi. Contohnya berdasarkan gaya hidup yang dianut pada individual masing-masing. Terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat diakibatkan adanya 1. Pengaturan status dan peranan. Yang kedua, distribusi kewajiban bagi setiap hak. Yang ketiga, penghargaan lebih terhadap sesuatu. Yang keempat, keanekaragaman dalam masyarakat. Yang kelima, kemandirian dalam suatu kelompok. Sifat stratifikasi sosial. Menurut Surjono Sukanto, ada 3 sifat dari stratifikasi sosial. Ketiga sifat tersebut adalah stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup adalah pada stratifikasi sosial tertutup, mobilitas seseorang untuk bisa melaju dari satu lapisan sosial tertentu ke lapisan sosial lainnya sangat terbatas, khususnya dari lapisan sosial masyarakat kelas bawah ke lapisan sosial kelas masyarakat kelas atas. Contohnya seperti yang terjadi pada lapisan atas sebuah monarki kerajaan atau kaum bangsawan. Yang kedua adalah stratifikasi sosial terbuka, di mana stratifikasi sosial terbuka adalah stratifikasi sosial yang sangat berkaitan dengan mobilitas sosial atau perpindahan masyarakat. Contohnya seperti orang-orang yang naik status kelasnya dengan menjadi pengusaha kaya atau orang-orang yang naik jabatannya dengan kerja kerasnya. Stratifikasi sosial campuran. Pada jenis ini, konsep stratifikasi menunjukkan adanya perpindahan atau mobilitas sosial yang dilakukan individu dari stratifikasi yang tertutup menuju stratifikasi sosial yang terbuka. Contohnya seperti pernikahan yang terjadi antara individu dengan strata kelas atas dengan kelas bawah. Perpindahan dapat terjadi dengan kemungkinan kelas bawah naik kasta menjadi kelas atas. Ketika dalam stratifikasi sosial campuran ini, ketika seseorang berpasangan, misalkan antara salah satunya adalah tergolong dengan stratifikasi sosial kelas atas dan dia memiliki istri yang stratifikasi sosialnya kelas bawah, maka pada stratifikasi sosial campuran ini ketika dia menjalin pernikahan yang sang istri yang memiliki stratifikasi sosial kelas bawah ini bisa menjadi naik kasta ke kelas atas karena terjalin oleh ikatan pernikahan yang terjadi antara individu. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Baik, terima kasih Fani sudah mempresentasikan dengan sangat baik ya terkait lapisan sosial masyarakat. Silakan yang mau bertanya tentang lapisan sosial masyarakat dari yang lain, kelompok 1. Ada yang mau bertanya dari kelompok Yunita ataupun Sevia? Tentang lapisan sosial masyarakat. Kalau nggak ada, saya yang tanya nih. Kira-kira perlu nggak sih, atau misalnya apa yang teman-teman pendapat ya mungkin ya, pendapat kalian tentang lapisan sosial yang ada di masyarakat? Benar ada atau itu hanya teori? Ada, Bu. Oke, Fani, menurut Fani ada ya. Kalau yang lain gimana? Ada, Bu.
kayak yang semisal tadi disebutin di awal soal kekayaan pendidikan, kekuasaan itu real banget, Bu. Apalagi yang nomor Iya. 1, Apa tuh yang nomor 1 tadi? Kekayaan. kekayaan, Bu. Kayak Oke. sekarang tuh uang di atas segalanya ya nggak sih, Bu? Kalau bagi orang-orang, banyakan orang ya, kayak sebagian besar orang. Iya. Uang 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 bukan segalanya, tapi dengan uang kayaknya bisa ini ya, bisa membeli segalanya, enggak juga ya? Ya, jadi kayak apa ya, Bu? Kalau ungkapannya tuh nggak semua uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang gitu ya, Bu? Oh, iya ya, perlu perlu, betul 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 betul. Ya ya. Jadi, eee, nah kenapa ini tahu nggak kenapa sih ini dibahas gitu? Apa sih kaitannya sebenarnya sama kesehatan? Atau kan kita perawat ya, apa sih berarti kaitannya sama kesehatan? Kenapa kita perlu tahu tentang kasta-kasta atau, sistem lapisan sosial di masyarakat ini? Fani dulu deh Fani, kenapa kira-kira Fan? Karena agar kita mengetahui dan tidak kaget ketika menemukan pasien yang misalkan pasiennya tuh bersikap seenaknya kayak gitu, Bu. Oke, kalau bersikap seenaknya berarti boleh gitu, karena dia kelas atas? Iya kan kadang ada pasien yang kayak gitu, Bu, yang saking dia merasa paling berkuasa gitu sama sama perawat gitu-gitu kan suka kayak itu, Bu, mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya. Berarti kalau kayak gitu karena dia kelas atas berarti boleh gitu? Enggak boleh, Bu. Oke, gitu ya. Artinya, eee, sebenarnya oke itu mungkin salah satu ya. Kalau yang lain ada lagi nggak kira-kira apa sih bedanya antara tadi ya pembagian kelas dengan kaitannya dengan kesehatan? Sevia ada pendapat nggak kira-kira apa kaitannya? Selain yang tadi Fani sampaikan? Kalau pendapat saya sih nggak jauh dari Fani ya, Bu. Sebagai perawat kita pasti akan menemui banyak macam pasien ya. Dari mulai dia yang yaitu kaya, berpendidikan dan sebagainya. Tapi kita sebagai perawat tuh nggak boleh beda-bedain tentang apa Mmm, mengenai pekerjaan kita, mentang-mentang dia kaya dia diduluin dan sebagainya. Tapi Bu, kalau menurut saya banyak sih Bu berita yang saya baca atau saya dengar tuh kayak pasien yang pakai BPJS itu tuh kadang dijudesin gitu Bu sama perawatnya. Iya nggak sih Bu? ya betul. Ini poin yang kedua berarti ya, nanti salah satu kaitannya adalah antara, eee hubungan kelas sosial ini salah satunya dengan akses layanan kesehatan ya, akses layanan kesehatan. Nah, tadi kalau yang Sevia, sampaikan ini kaitannya dengan, yang BPJS, misalnya pasien BPJS jadi dibelakangin misalnya, atau pasien BPJS dapatnya, harus ke dokter yang nggak bagus, sedangkan kalau orang yang punya uang ya mereka bebas-bebas aja kan mau pilih ke rumah sakit mana, kayak gitu. Jadi, betul ya ini salah satu kaitan yang, sangat erat sekali dengan, sistem lapisan sosial di masyarakat. Walaupun kayak kita bilang, ya kan harusnya nggak kayak gitu ya, idealnya tuh nggak ada loh pembedaan antara si kaya dan si miskin, atau mereka yang, pintar dan yang tidak gitu. Tapi semua harusnya mendapatkan layanan kesehatan yang sama, tapi kan kenyataan di lapangan enggak. Ya tadi salah satunya dengan, apa namanya, dengan sistem, kesehatan atau layanan kesehatan. Makanya kita perlu, mempelajari ini. Berarti kalau dari teman-teman aja kayak tadi dari Sevia ataupun mungkin dari Fani punya paradigma atau punya pandangan seperti itu kan artinya memang masih banyak PR ya, masih banyak PR, dengan sistem asuransi kita atau BPJS ya atau sistem apa istilahnya, jaminan sosial di Indonesia, gitu. Ada yang pernah nonton ini nggak sih drama, Sky Castle? Belum, Ada Bu. yang tahu? Oh belum. Nggak ada yang suka nonton drama Korea? Oke, jadi ada ceritanya tentang ini ya, maksudnya di situ menggambarkan ini di Korea sih ya, artinya di negara maju pun, PR-nya ataupun hal-hal, kasta sosial ini tuh, masih sangat, besar gap-nya, gitu.
Atau apalagi di negara-negara berkembang seperti Indonesia ya, teman-teman mungkin kan melihat sendiri. Kalau kira-kira apa ya? Boleh saya share screen gantian, Fani? Iya, Bu. Share screen ya, sebentar. Nah, ini dia. Oke. Oh, ini kan tadi sudah ya. Artinya gini, kalau yang perlu ditekankan dari sistem lapisan sosial ini sebenarnya karena memang kenyataan di lapangan setiap orang ini punya apa ya? Punya tanggung jawab yang beda-beda, punya karena dia punya kemampuan yang beda, maka dia tanggung jawabnya pun beda, maka hak yang dia bisa terima pun beda gitu ya. Ataupun ya tadi dia punya latar belakang yang berbeda. Jadi kita nggak bisa menafikan atau kita nggak bisa tuh duh harusnya kan seperti ini ya terlepas dari ini ya kalau kita kan sama-sama Muslim mungkin tahu semua semua manusia tuh sama gitu di hadapan Tuhan prinsipnya sih betul gitu tapi secara sistem sosial ini kita nggak bisa apa ya nggak bisa menegasikan menegasikan nggak bisa apa ya nggak bisa mengabaikan lah ya tentang sistem ini gitu jadi memang sebenarnya emang beneran ada gitu entah ya sama kayak kita ke orang tua gitu kan walaupun eh, ya kita sama-sama anaknya gitu tapi artinya orang tua pun punya status sosial yang lebih tinggi tadi secara kehormatan karena mereka secara usia jauh lebih tua gitu atau karena mereka yang melahirkan dan membesarkan kita artinya punya strata sosial juga yang lebih tinggi. Sebentar anak saya sebentar ya. Sebentar ya, dua anak saya ramai banget. Ada di oh iya. 100 kan bisa masak tuh dengar nggak? Oke, mulai lagi ya. Sorry. Nah ini ya, ada yang pernah, tadi saya bilang ya ini drama Sky Castle, dramanya terkenal sekali. Jadi ceritanya ini tuh, apa boleh nanti kalau ada kesempatan nonton ya, ini judulnya Sky Castle. Jadi menceritakan juga tentang, bahkan nggak cuma kalau tadi saya cerita tentang akses layanan kesehatan, tapi juga di sini menceritakan tentang antara kasta sosial itu membedakan
tentang akses layanan pendidikan yang bisa diperoleh sama orang-orang gitu ya. Dan ini terjadi gitu real di dalam kehidupan masyarakat. Nah, terus tadi saya juga sempat menyinggung bahwa strata sosial ini sebenarnya lahir karena memang nggak ada yang sama antara kewajiban dan tanggung jawab setiap orang. Kayak misalnya dia ini, misalnya seseorang ini lahir dalam karena dia punya keluarganya yang misalnya keluarganya punya usaha besar gitu. Kan nggak mungkin dia disuruh disuruh jadi petani gitu kan. Karena dia punya tanggung jawab sebagai penerus dari pengusaha itu misalnya, maka dia ya udah lahir dalam kondisi yang seperti itu dan dia harus mempunyai tanggung jawab melanjutkan usahanya kayak gitu. Jadi kenapa sistem sosial ini bisa lahir, salah satunya karena itu gitu ya. Setiap orang bahkan saat dia lahir gitu kan, saat dia lahir orang ini sudah punya tanggung jawab yang berbeda gitu. Nah, ini kalau tadi bahkan di sistem masyarakat yang tertutup ya, ini saya ambil dari Ruang Guru karena kayaknya visualisasinya gampang dipahami ya. Jadi sistem lapisan yang tertutup tadi sempat disinggung sama Fani. Kalau yang terbuka ini kan memungkinkan orang tuh berpindah ya. Dia tuh naik kasta gitu. Tadi yang karena pernikahan misalnya dia naik kasta yang tadinya dia nih kelasnya kelas bawah, kelas rendah, tapi karena pernikahan dia jadi naik kastanya atau lain sebagainya. Nah, kalau dalam sistem masyarakat yang tertutup seperti di masyarakat Hindu atau di India ya, biasanya sangat kental. Ini nih masih sulit ya seseorang tuh bisa dengan mudahnya berpindah kasta karena ya kayak dari pernikahan aja gitu, nggak boleh lah kamu tuh orang orang nggak mampu menikah dengan jadi kayak nih kasta sudra nih orang-orang yang kayak kuli gitu ya. Ini menikah kemudian dengan orang dari kasta yang lain apalagi sampai ke kasta Brahma gitu ya, kasta Brahmana ini sangat sulit sekali dan sangat jarang terjadi kalau di lapisan sistem masyarakat yang tertutup. Salah satunya di masyarakat Hindu ini. Gitu. Jadi saya pernah punya teman gitu ya, dia pacaran lama tapi akhirnya nggak bisa nikah gitu karena beda beda sekali kastanya gitu. Dan sulit ya untuk akhirnya bisa diterima khususnya di sistem lapisan tertutup itu tadi. Ini ya, jadi dasarnya memang nggak ada keseimbangan antara pembagian hak, kewajiban, tanggung jawab gitu, sampai yang lain-lainnya tadi. Dan sebenarnya proses adanya lapisan-lapisan sosial ini sudah ada sejak dahulu kala gitu. Sudah ada ya tadi ya kalau misalnya mereka kan agama Hindu, Buddha ini kan sudah sejak lama sekali ada gitu kan. Baru akhirnya Islam mungkin muncul yang membawa ajaran-ajaran bahwa ya manusia tuh sama. Apalagi kalau kita lagi sholat di masjid ya semua nggak ada tuh yang beda-beda. Tapi tetap aja kalau misalnya kayak lagi sholat id ya namanya presiden harus di depan gitu kan. Nggak mungkin presiden di belakang misalnya. Jadi tetap ada sebenarnya tapi kita mencoba menerima hal itu bukan sebagai hal yang hal yang akhirnya mungkin benar-benar membatasi gitu dalam beberapa budaya masyarakat. Tapi ada juga yang masih memegang teguh bahwa ya itu menjadi batasan gitu. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Terus kayak misalnya adanya perbedaan tadi ya dalam kemampuan, adanya perbedaan dalam gaya hidup, adanya perbedaan hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Kalau saya mau tanya tadi antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu kira-kira beda nggak sih ininya behave-nya, perilakunya mungkin gitu kalau teman-teman lihat. Beda, Bu. Beda kan ya? Kira-kira apa bedanya? Kalau orang yang kurang ilmu biasanya kayak gimana perilakunya? Biasanya kalau orang yang kurang ilmu tuh ketika dia melakukan sesuatu, dia tuh tanpa memikirkan terlebih dahulu baik atau buruknya. Kayak impulsif ya. Iya.
Ya betul. Jadi nggak kurang memikirkan, apa namanya ya, itu tadi, atau biasanya, lebih sering menggunakan emosi daripada menggunakan, eee, akalnya tadi, betul. Tadi siapa yang ngomong ya? Fani ya? Iya, Bu. Ya oke. Jadi misalnya kayak kata Fani, jadi, karena mereka lebih mendahulukan emosinya, makanya, kadang nggak berpikir panjang gitu, kalau saya melakukan ini dampaknya kira-kira ini nggak ya ini nggak ya ini nggak ya? Beda dengan orang-orang yang, apa, orang-orang yang mungkin sudah ya berilmu atau mereka punya kemampuan, dalam artian kemampuan ini nggak cuma ilmu ya, tapi juga mungkin pengalaman gitu kan. Jadi, dia pun bisa, berespon terhadap sesuatu tuh lebih bijak istilahnya, kayak gitu. Oke. Nah, sama juga dengan gaya hidup, walaupun, ya tadi juga sudah dijelaskan ya gaya hidup miskin, gaya hidup kaya, atau sebenarnya gaya hidup kan juga sekarang kayaknya orang campaign-nya lebih gaya hidup tuh lebih kayak mindset ya. Mindset ini artinya, orang yang kaya, apa namanya, orang yang memang punya uang gitu ya, kadang kan mereka gayanya biasa aja gitu nggak sih? Gayanya ya pakai bajunya biasa aja, ngapain pakai baju mahal gitu. Tapi ya kan itu yang membuat dia kaya nggak sih? Uangnya tetap banyak, atau misalnya dia ya bisa ya perilakunya eee, lebih apa ya, lebih saving lah ya, lebih mampu berhemat. Beda sama orang yang mungkin sebenarnya dia uangnya pas-pasan, tapi gaya hidupnya maunya semua, yang bermerek, semua bajunya harus yang bagus dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan, itu juga gaya hidup ini sebagai mindset. Atau bisa jadi juga ya emang karena aslinya dia emang punya uang dan dia ya seperti itu gitu. Beda ya, orang yang kaya karena butuh sama kaya karena dia emang pengen gaya-gayaan gitu. Kadang kan orang cari barang yang mahal itu ya karena dia butuh, mungkin karena dia kerjanya tuh harus cepat dan lain sebagainya. Jadi harus punya teknologi atau punya laptop yang, mahal, yang memang menopang kerjaannya dan lain sebagainya. Ya kalau ada orang yang ya kayak misalnya kita, pelajar SMP, SMA gitu, ngapain pakai MacBook ya? Ibaratnya kan kerjanya paling bikin PPT dan lain sebagainya. Artinya kan nggak butuh. Makanya butuh dan untuk bergaya itu memang hal yang berbeda dan itu pun akhirnya juga menjadi karakteristik dalam lapisan sosial, gitu. Kalau ini tadi juga udah dibahas ya, juga dibahas sudah unsur lapisan sosialnya ada yang berdasarkan, statusnya juga dibagi lagi, ada yang karena dia bawaan dari lahir, ada yang karena dia mengejar, mendapatkannya ini dengan usaha. Ya tadi ya, ascribed, status sama achieved status. Ascribed status ini yang itu tadi, dia dari lahir emang udah kaya, dia dari lahir udah ningrat kayak siapa, Rafathar misalnya ya. Jadi dia dari lahir udah tinggi tuh status sosialnya gitu kan. Beda sama achieved status mungkin sama orang-orang yang ya, siapa, Einstein misalnya ya, Albert Einstein yang dia tuh dari lahir bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi akhirnya karena dia berusaha atau akhirnya dia menemukan sesuatu gitu kan, akhirnya dia, eee, memiliki gelar yang achieve status. Ini juga tadi peranan. Nah, kalau peranan ini lebih karena aspek dinamis dari, kedudukan atau status. Jadi ketika kan seseorang ini dia lahir dari keturunan ningrat gitu ya, misal dia lahir karena dia adalah raja, sebagai turunan raja ya, makanya dia akan berperan sebagai keturunan raja atau nanti dia akan berperan sebagai rajanya gitu. Jadi, kedua unsur ini harus dilengkapi gitu. Tadi ini dimensi sudah ya, kekayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah, ini ciri-ciri lapisan sosial, jadi biasanya setiap lapisan itu memiliki motif yang sama antara satu individu dengan individu lainnya. Makanya, nggak pasti biasanya connect nih antara, orang yang berada di level yang sama tadi.
Makanya kenapa biasanya kok orang kaya nikahnya sama orang kaya gitu, ya karena circle-nya mereka seperti itu gitu kan. Jarang banget tuh kalau kayak yang di FTV-FTV yang orang miskin misalnya nikahnya sama orang kaya gitu. Ya ada sih, ada gitu, tapi, amat sangat jarang. Kenapa? Karena memang circle-nya itu biasanya seperti itu. Karena mereka memiliki motif yang sama antara satu individu dengan individu lainnya. Pernikahannya kalau teman-teman suka nonton, apa ya, juga banyak juga lainnya pernikahan karena, kerja sama perusahaan, orang tua, dan lain sebagainya. Karena mereka punya tujuan yang sama, ingin memakmurkan. Nah, itulah, eee, apa, lapisan sosial. Nah, jadi kalau misalnya, apa, sorry, misalnya kita lanjut dulu deh. Anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan. Nah, ini biasanya ada yang dikasih, ada yang kita berikan kepada, kelompok itu, gitu. Punya nggak sih, misalnya kalian punya geng nggak sih, gitu? Punya, apa ya, punya kelompok, bermain yang emang, klop banget misalnya. Nah, itu kan pasti karena kalian saling memberi juga di dalamnya, kayak gitu. Nah, hubungan timbal balik gitu. Struktur sosial, norma dan aturan yang mengatur hubungan merupakan satu kesatuan. Jadi, artinya ini ya, setiap lapisan sosial biasanya mereka nih kuat antar, orangnya gitu, kuat antar lapisannya gitu. Jadi di dalamnya itu mereka sangat, kokoh gitu ya. Jadi tidak mudah, ini, tidak mudah tidak mudah goyah karena luar. Cuma kan sekarang kalau teman-teman rasakan pasti beda ya. Sekarang kan orang sudah mulai terdegradasi lah nilai-nilai ini, walaupun tetap ada. Tapi kita kan udah mulai, melihatnya mungkin lebih open mind gitu. Oh ya udah kalau, ya gue kaya, dia miskin, terus kenapa gitu, orang main-main aja gitu, orang, temenan-temenan aja gitu. Jadi kita pun sudah mulai, apa ya, terbiasa gitu kan dengan, perbedaan-perbedaan itu gitu. Tapi tetap tadi dampaknya kalau terhadap perilaku kesehatan atau terhadap kesehatan sendiri yaitu, eee, kalau orang-orang misalnya secara kekayaan ya mereka nggak punya, ya mereka berada di batas yang bawah, pasti mereka nih sulit mendapatkan, informasi-informasi yang tepat tentang kesehatan atau tentang sakit apa yang mereka terima, yang mereka miliki. Terus yang kedua juga akses layanan kesehatan. Tadi yang Sevia bilang, ya kan kalau orang ini dapatnya BPJS Bu, BPJS lama nggak berkualitas, ya itu tadi. Dan angka harapan hidup. Angka harapan hidup ini biasanya, ya tadi karena berpengaruh dari akses layanan kesehatan ya, akses layanan kesehatan yang didapatkan nggak terlalu bagus, akhirnya ya meninggal, atau misalnya lagi sakit nggak keurus, meninggal, gitu. Beda sama yang orang-orang punya uang, punya kekuasaan gitu kan. Mereka karena sakitnya bisa dideteksi sejak dini gitu, terus akhirnya, ya udah masuk rumah sakit yang bagus dan bisa sembuh. Atau Eee, kalau misalnya, apa ya, contohnya, dari penyakit juga ya, penyakit pasti agak beda ya, penyakit antara orang, miskin misalnya, antara orang yang ekonomi bawah dengan yang kaya itu kan jenis penyakitnya biasanya beda, gitu kan. Eee, Misalnya kalau orang, apa namanya, yang orangnya ini punya, apa istilahnya, yang punya, kekayaan biasanya mereka sakitnya sakit-sakit yang, sakit-sakit non communicable nih, contohnya penyakit-penyakit yang tidak menular, sakit jantung gitu ya, ya berhubungannya dengan stres, dengan gaya hidup gitu kan. Kalau orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah mungkin lebih tepatnya, lebih seringnya biasanya sakitnya sakit-sakit menular gitu kan, karena gaya hidup yang tidak bersih gitu dan lain sebagainya. Ini juga berpengaruh sekali ya, gitu. Sangat berpengaruh sekali dengan, eee, sistem lapisan sosial itu tadi gitu. Jadi teman-teman mungkin nanti saat menjadi perawat, eee,
kita bukannya akhirnya mengkotak-kotakan gitu ya, tapi kita tahu, eee, dia latar belakangnya seperti ini, oh mungkin dia sakitnya seperti ini, oh mungkin gaya hidupnya dulu seperti ini, oh dia nggak punya layanan seperti ini. Tapi ya itu tadi, itu juga kita punya PR bagaimana memberikan layanan kesehatan yang sama. Kalau saya boleh share kan saya di Jepang ya sekarang. Jadi, apa namanya, antara, kalau saya misalnya kan saya jatuhnya orang asing nih ya, tapi kalau saya sakit, saya pasti akan dapat pelayanan yang sama dengan, orang Jepang. Atau saya sakitnya di kota besar seperti Tokyo, sama saya sakit di pelosok gitu ya, kayak di utara Hokkaido misalnya, entah di mana, saya akan tetap dapat pelayanan yang sama dengan harga yang sama, gitu. Jadi, apa, nggak ada ininya. Ini artinya ya sama ya, Jepang ini pun membangun sistem kesehatan seperti sekarang kan sudah puluhan tahun. Indonesia kan BPJS ini ya umurnya paling belum ada 10 tahun ya. Jadi ya masih struggling, masih berbenah sana sini. Tapi ya semoga kita punya orientasi tentu ke arah layanan kesehatan yang lebih berkualitas nantinya ya. Jadi teman-teman pun nanti bisa merasakan, artinya semua kita sakit dimanapun sama, siapapun yang sakit sama gitu. Seperti itu tentang lapisan sosial di masyarakat. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang sini? Saya mau share ya, kalau di panti lansia misalnya, kalau ada yang tahu panti jompo ya, kan kebayang kalian tuh kalau panti jompo kayak gimana sih? Ini kebanyakan orang-orang lansia yang udah ini Bu, nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa ngapa-ngapain, kira-kira punya keluarga gitu nggak? Ada yang punya, ada yang enggak. Kalau yang apa namanya? Kalau yang panti-panti sosial yang kelolaannya pemerintah misalnya ya, yang dalam artian mungkin orang yang kurang mampu atau ya tadi yang udah nggak punya keluarga, jadi lansia ketemu di jalan, akhirnya diangkut misalnya sama departemen sosial ya, sama Depsos ditaruh di panti. Kebayang ya gimana lansia ini gitu, gimana mereka mau bersih gitu kan, lansianya berapa puluh, perawatnya cuma 6 orang misalnya. Perawat harus memandikan semua, jadi kadang mandinya jebar-jebur, nggak bersih ininya ya. Jadi kalau ada penyakit-penyakit kulit, penyakit gatal, apalagi lansia sendiri kan sudah rentan. Nah, itu sangat sering gitu kita jumpai. Tapi saya pernah berkunjung juga ke panti lansia yang swasta, itu adanya di Cibubur sama di Sentul. Bagus banget. Itu lansia-lansia yang bisa ngomong bahasa Inggris, lansia-lansia yang, apa namanya, baca buku, mereka tuh ngisi waktunya jadi mereka yang memang orang orang kaya gitu ya, dan mereka tuh bersih-bersih. Ya karena satu perawat tuh hanya ngurusin 2 lansia biasanya, kayak gitu. Lansianya bisa, olahraga jadi konsen bersih, wangi gitu, sangat berbeda. Nah itu juga kita bahkan ya itu tadi ya, udah tua aja, masih terasa gap-nya. Tapi ya memang seperti itu gitu, dan itu kan private sama publik ya, yang dikelola sama negara sama yang swasta. Nah itu terasa sekali teman-teman bedanya gitu. Tapi ya semoga kita bisa, lebih baik lah ya ke depannya. Cuma ya inilah PR atau apa ya, PR dan, eee, kacamata apa ya istilahnya, ya kacamata kita gitu ketika kita memandang, lapisan sosial ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Silahkan, mau didiskusikan. Berarti yang lansia yang tadi di swasta itu dia sama keluarganya ditaruh di situ ya Bu? Yang di Sentul? Iya, yang di Sentul. Oh yang swasta, iya iya, betul, sama keluarganya. Karena apa ya, mungkin di Indonesia aja sih atau di beberapa negara berkembang emang image panti jompo ini kan
"Ih, apa sih lo kayak nggak mau ngurusin orang tua," gitu ya, padahal orang tua tuh kan ngurusin kalian dulu gitu. Padahal kalau di beberapa negara nih, eee, lansia ini lebih happy sebenarnya ketika mereka tuh di panti. Karena kalau mereka di panti tuh mereka kegiatannya banyak. Dari bangun tidur kan mereka udah punya jadwal ya, misalnya sarapan, mandi, terus ada kegiatan, craft, misalnya bikin-bikin apa, terus nanti tidur siang, makan siang, terus nyanyi, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, kalau lansia di rumah ini kan kebayang kalau iya kalau anaknya di rumah, kalau anaknya nggak di rumah, siapa yang ngurusin, siapa yang bosan gitu loh, mereka tuh cenderung, bosan. Cuma ya di Indonesia itu tadi, karena apa, anggapannya ini kalau, kamu kamu punya anak gitu kan sorry, kalau kamu tuh anak, ya kamu tuh harus tanggung jawab atau kayak membayar membayar apa sih istilahnya, membayar balas budi gitu ya orang tua dengan mengurus mereka di rumah gitu. Cuma kalau di situ ya, apa, memang lansia-lansianya ini yang memilih dan memang lansia yang modern ya, mereka tuh lebih senang di situ. Atau ada juga yang, one day care gitu. Jadi cuma 1 hari aja ditaruhnya gitu, Fani. Jadi nggak nginap. Jadi kayak apa ya, antar jemput. Jadi pagi dijemput di rumahnya, terus nanti ke kegiatan sampai sore baru dijemput pulang. Tidurnya tetap sama anaknya, keluarganya, kayak gitu. Karena kalau di Jepang sendiri pun, daycare untuk lansia ini udah apa ya, udah sangat, maju dan kayaknya Indonesia sedang mengacu ke sini juga. Karena banyak perawat kita yang dikirim ke sini ya, dikirim ke Jepang. Jadi kita banyak belajar juga di sana, gitu. Jadi harus mulai berubah sih mindset tentang, panti jompo ini gitu. Bu, Mhm, kalau yang di swasta itu berarti kalau nitipin orang tua itu ada biayanya ya, Bu? iya ada biayanya. Yang di Sentul itu kalau nggak salah sebulan 8 juta deh. 8 juta tapi udah semua, udah makan gitu, udah tempat tinggal. Wah, ada lagi yang lebih mahal deh kayaknya 15-an apa, tapi ada kolam renangnya, ada tempat fitness-nya buat lansia tuh, kayak gitu. Kaget ya? Nah itu, apa namanya, yang pernah saya kunjungi karena kan, apa, ada beberapa mahasiswa saya ya yang, akan magang ke Jepang dan jadi mereka pelatihannya di sana. Karena banyak alat-alat, apa, alat-alat yang kayak robot-robot dari Jepang itu udah banyak diterapkan di sana, kayak gitu. Bayarnya sekitar segitu sih. Kalau yang publik kan yang publik yang punya Depsos kan emang gratis ya. Makanya mungkin juga begitu layanannya jadinya. Tapi no offense ya, maksud saya, orang-orang di publik itu pun udah amat sangat, berjuang sekali gitu, apalagi, perawat-perawatnya gitu. Makanya saya sering pikirnya, kasihan gitu kalau perawat kita di sana tuh kadang burnout-nya tinggi ya, beban kerjanya tinggi tadi karena satu orang perawat harus melihat berapa lansia gitu kan. Nah itu yang, eee, karena nggak balance akhirnya layanan keperawatan yang mereka kasih pun juga nggak optimal gitu kan. Cuma bedanya enaknya kalau di publik ini kan banyak mahasiswa yang suka datang kayak kalian ini biasanya banyak sekali yang praktek ke sana. Jadi sering membantu untuk kebutuhan dasar lansia, gitu ya. Jadi tetap ya, jangan membeda-bedakan, tadi kan kita udah tahu prinsipnya. Ibu, emang kita boleh datang ke panti lansia kayak gitu, Bu? Boleh, bukannya nggak ada praktek ya? Nggak Udah praktek ada. nggak sih? Oh, belum belum. Atau nanti ambil ini, dari ini kan nanti lulus D3, dari D3, boleh kalau mau lanjut ngambil nurse tuh. Nah itu pas nurse itu biasanya 1 tahun kalian akan praktek di lahan. Jadi kayak mahasiswa saya nih, 2 bulan di rumah sakit jiwa, 2 bulan di panti lansia, 2 bulan nanti di, apa, Perina gitu ya, 2 bulan di mana, kayak gitu. Jadi full akan, apa, ke lahan dan full akan melihat seperti apa di lahan, ngambil kasus di sana, kayak gitu. Tapi
Tapi harusnya vokasi ada sih ya? Atau emang nggak masuk ya, Mas Alif ya? Mas Alif ada nggak sih? Saya nggak kurang tahu, nanti coba saya tanya ke Pak Topik ya. Cuma mungkin beda sistem. Cuma kalau di saya memang karena di saya kan adanya S1 ya, S1 nurse. Kalau yang S1 itu memang nggak banyak praktek. Paling banyak praktek itu saat nurse. Jadi kalian nanti kalau udah D3 mau ke S1, itu boleh banget. Nanti kontak saya aja. Ibu, Mm-mm. kalau dari D3 itu ke S1 dulu apa ke nurse dulu, Bu? S1 nanti dari D3 kalau di tempat saya itu proses S1-nya aja ya setahun. Sorry, nggak 3 semester. Tapi 3 semester ini biasa agak dipadatkan, jadi biasa 1 tahun itu selesai. Karena minggunya kan dipadatkan ya, jadi 1 minggu tuh bisa ada 2 kali pertemuan mata kuliah kayak kita gini nih, tapi 2 kali pertemuan. Kayak gitu. Jadi S1 selesai, SKS-nya nanti lanjut langsung 1 tahun profesi. Nah, profesi ini nih yang benar-benar menentukan apa ya, kemampuan prakteknya kalian gitu. Oke, ya siapa tahu nanti kan ini kan masih tahun kedua ya. Tahun kedua atau tahun ke-1 sih ini? Tahun kedua ya. Semester Iya, Bu. Semester ya 2. Iya, semester oh, 2. semester 2 ya. Oke, semester 2, 4 ya. Masih long way to go, tapi boleh dipersiapkan. Karena kan kayaknya ke depan ini perawat yang D3 akan mulai berkurang ya proporsinya. Gitu. Jadi mungkin ke depannya juga dengan S1 pasti lebih banyak. Tapi dengan D3 juga kan vokasi ya, jadi lebih banyak menekankan ke skill-nya nantinya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ibu berarti minggu depan UTS, Bu? Minggu depan UTS. UTS-nya kan take home ya? Iya, Bu. Ya, jadi kayak tadi aja, kayak diskusi-diskusi tadi, misalnya bagaimana pendapat kalian. Jadi saya mau ngelihat kalian menggunakan teorinya apa, terus bagaimana mengembangkannya dengan opini kalian gitu sih. Jadi Berarti UTS-nya esai apa kayak diskusi, Bu? esai, kalian nulis. Oh iya, Bu. Mm-mm. Tapi ingat jangan copy paste ya. Saya udah lihat yang tugas yang kemarin. Entah itu karena kebetulan kalian mengambil dari sumber yang sama, entah apa namanya, entah mungkin ada yang share-share gitu. Tapi karena saya ngelihat satu persatu, gitu. Jadi mohon jangan copy paste, apalagi kan soal ujian. Nanti saya minta ulang. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ada yang mau ditanyakan dulu? Hari ini Lucy nggak ada ya? Iya, Bu. Oke, Lucy nggak ada. Baik. Baik, terima kasih. Kalau begitu, kita sudahi saja pertemuan sore hari ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Ya.